Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait dengan fungsi penerimaan dan nanti akan saya lanjutkan ke fungsi laba karena pembahasannya cuma sedikit, jadi saya jadikan satu saja. Nah, untuk terkait dengan fungsi penerimaan, jadi kita ini membahasnya terkait dengan penerimaan yang diterima oleh seorang produsen atau dalam hal ini bisa jadi sebuah perusahaan. Jadi di sini notabene atau permisalannya adalah perusahaan atau eh, suatu atau seorang produsen gitu ya yang melakukan proses entah itu penjualan ataupun itu suatu kegiatan manufacturing gitu ya yang nantinya akan menjual suatu produk dan hasil penjualan produk ini nanti kita hitung penerimaannya gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan dalam fungsi penerimaan ini ada penerimaan total dan penerimaan rata-rata yang fungsinya digambarkan dengan untuk penerimaan total yaitu di sini TR sama dengan P kali Q. Jadi di sini TR adalah total penerimaan atau total revenue. Kemudian P adalah harga dari produk yang dijual oleh produsen maupun perusahaan. Kemudian Q adalah kuantitas produk yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk penerimaan rata-rata di sini fungsinya adalah AR sama dengan TR per Q, di mana AR merupakan average return atau rata-rata penerimaan, TR adalah total penerimaan, dan Q adalah kuantitas. Nah, di sini kita juga akan menemui yang namanya marginal revenue atau penerimaan marginal, di mana marginal revenue ini merupakan tambahan total penerimaan atau pendapatan yang diakibatkan dari tambahan satu unit produk yang terjual atau yang diproduksi, di mana rumus MR adalah delta TR atau perubahan total revenue dibagi dengan delta Q atau perubahan kuantitas produk, itu ya. Di sini ada catatan yang perlu teman-teman ketahui yaitu marginal revenue juga dapat dihitung melalui turunan atau derivatif pertama dari fungsi TR. Jadi itu kenapa saya menekankan ke teman-teman penting sekali teman-teman mempelajari terkait bagaimana menghitung turunan atau derivatif. Jadi di sini digambarkan MR sama dengan TR turunan yang pertama, ataupun juga bisa dihitung dengan delta TR per delta Q. Perubahan total revenue dibagi dengan perubahan Q. Jadi, ini adalah alternatif yang teman-teman bisa gunakan ketika di soal yang ditemui tidak diketahui berapa TR pertama, TR kedua, kuantitas pertama, kuantitas kedua. Sehingga ketika diketahui suatu rumus atau fungsi yang terkait dengan TR, teman-teman ketika diminta untuk menghitung MR, jadi teman-teman tinggal menurunkan atau menderivatifkan si fungsi TR tersebut. Kemudian di sini ada suatu contoh soal, jadi teman-teman diminta untuk menghitung penerimaan total maksimum. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita berhubungan dengan yang namanya penerimaan maupun laba, otomatis kita inginnya apa? Penerimaan atau laba ini tadi maksimum, gitu ya. Berbeda atau berkebalikan dengan biaya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ketika kita membicarakan terkait biaya, otomatis pengennya kita minimumkan, gitu ya. Jadi itu dua hal yang perlu teman-teman perhatikan, gitu ya, atau perlu di-highlight, gitu ya, sehingga nanti ketika menemukan soal maupun ketika menemukan kasus terkait dengan penerimaan dan laba, selalu yang kita cari adalah yang maksimum. Berkebalikan dengan biaya, ketika kita menemukan case terkait dengan biaya, selalu kita cari minimumnya.
Nah, di sini fungsi dari contoh soal ini yaitu P sama dengan 18 min 3Q. Sehingga teman-teman diminta untuk mencari penerimaan total maksimum dan digambarkan kurvanya. Jadi nanti juga bisa jadi pada saat di UAS, teman-teman juga diminta untuk menggambarkan kurva. Ini ya, diketahui fungsi permintaannya adalah P sama dengan 18 min 3Q, kemudian diminta untuk mencari penerimaan maksimum dan menggambar kurvanya. Nah, di sini kita ketahui terlebih dahulu bahwa P merupakan fungsi dari Q. Untuk penjabaran fungsi TR-nya, P dikalikan dengan Q. Kita masukkan pada fungsi TR. Ini kan fungsi dari P ya. P-nya dimasukkan 18 min 3Q dikalikan Q. Karena apa? Rumusnya TR adalah P kali Q. Sehingga TR-nya, fungsi TR-nya adalah 18Q, karena ini ya, Q dikalikan dengan 18, sehingga 18Q dikurangi dengan 3Q kuadrat, karena di sini Q dikalikan dengan 3Q. Ini adalah fungsi TR-nya, 18Q min 3Q kuadrat. Untuk mencari maksimum, pendapatan maksimum tadi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu dengan fungsi dari MR, atau marginal revenue. Marginal revenue bisa dicari dengan turunan pertama dari TR, ataupun delta TR per delta Q. Karena kita yang diketahui adalah fungsi dari TR, maka yang bisa kita lakukan adalah mencari turunan pertama dari fungsi TR. Turunan pertama dari fungsi TR adalah, ini ya, diturunkan dulu, menjadi 18 saja, yang memiliki Q-nya dibuang, tapi yang memiliki Q kuadrat, kuadratnya atau 2-nya ini dikalikan dengan 3. Atau min 3 dikalikan 2 dikalikan dengan min 3. Menjadi min 6. Q-nya tetap ikut, karena ini untuk turunan dari min 3Q, ini adalah min 3Q pangkat 2 min 1. Sehingga di sini menjadi Q saja. Jangan lupa untuk mencari maksimum ataupun minimum disamadengankan dengan 0. Sehingga di sini min 16 Q-nya dipindah ruaskan menjadi plus. Kemudian kita bisa menghitung Q-nya berapa, yaitu 18 dibagi dengan 6. Q-nya kita ketemu 3. Kemudian untuk TR-nya berapa, karena Q-nya kita sudah ketemu, tinggal kita masukkan dalam persamaan. 18 dikalikan dengan 3 di sini ya, persamaan yang ini ya. Persamaannya TR. 18 dikalikan dengan 3 dikurangi dengan di min 3 dikalikan dengan 3 dikuadratkan. Sehingga kita ketemu TR-nya adalah 27. Nah, untuk titik maksimumnya, TR-nya adalah di titik 3,27. Di titik Q, TR. Ya, setelah itu teman-teman diminta untuk menggambarkan kurvanya. Nah, menjadi seperti ini untuk total revenue-nya, ya. Kemudian untuk marginal revenue-nya dan average revenue-nya.
Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk mempraktekkan perhitungan terkait dengan fungsi penerimaan. Tapi hati-hati, di sini adalah TC atau total cost, sehingga nanti teman-teman menghitungnya adalah terkait dengan total dari biaya. Kalau total biaya bagaimana? Selalu dicari yang minimum. Di sini baru teman-teman diminta untuk menghitung terkait dengan penerimaan, fungsi penerimaan. Oke, kita lanjut ke fungsi laba. Laba biasanya disebut juga dengan profit. Nah, untuk fungsi laba di sini dirumuskan sebagai P ya. P di sini sama dengan total revenue dikurangi dengan total cost atau total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Tentunya ya, karena laba merupakan hasil dari pengurangan antara pendapatan dikurangi dengan penjualan ataupun penjualan dikurangi dengan biaya-biaya. Ataupun di sini total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Itu ya, total revenue dikurangi dengan total cost. Ketika di breakdown lagi, fungsi dari TR adalah P kali Q kan? Di sini ya dijabarkan. Dan fungsi dari TC adalah TFC ditambah TVC kan? Jadi di sini dijabarkan. Dijabarkan lagi, diturunkan lagi. Di sini masih tetap fungsinya TR adalah P kali Q. Untuk TFC masih sama ya, total fixed cost. Nah, untuk total variable cost itu bisa di breakdown kembali menjadi variable cost dikalikan dengan Q. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi average cost dikalikan dengan kuantitas untuk fungsi dari TC. Sorry ya. Jadi, yang bisa digarisbawahi terkait dengan fungsi laba adalah ketika hasil dari perhitungan total revenue itu lebih besar daripada total cost, maka bisa disebut dengan laba atau profit. Kemudian ketika hasil dari total revenue sama dengan total cost, maka bisa dikatakan keadaan tersebut merupakan keadaan di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Atau istilah lainnya adalah break-even point. Titik di mana perusahaan itu tidak laba dan tidak rugi. Jadi, istilahnya adalah titik impas. Kemudian, ketika total revenue lebih kecil daripada total cost, misalnya ya tandanya, ketika total revenue lebih kecil daripada total cost, maka keadaan tersebut dinamakan rugi. Jadi ada 3 hal ini yang perlu teman-teman fahami, karena ini terkait dengan hasil perhitungan yang teman-teman lakukan. Jadi nanti teman-teman juga akan menyimpulkan dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Nah, di sini laba maksimum memiliki syarat yaitu ketika Pi maksimal nanti disama dengankan dengan 0 ya. Karena ini kita membicarakan tentang laba, maka di sini adalah maksimum. Nah, bisa dihitung dengan delta laba dibagi dengan delta kuantitas. Ataupun turunan pertama dari laba. Ya, atau teman-teman juga bisa mencari dari MR sama dengan MC. Nah, di sini total revenue maksimal, ini ditekankan lagi ya di sini ya. Total revenue maksimal ketika teman-teman ingin mengetahui titik maksimumnya, nanti disama dengankan dengan 0, dan bisa menggunakan rumus delta TR per delta Q.
di mana ketika tidak ada yang diketahui delta TR maupun delta Q, teman-teman bisa menggunakan turunan pertama dari fungsi TR. Pun begitu, atau dengan MR sama dengan 0, disamadengankan 0. Atau begitu pula dengan total cost. Otomatis kalau total cost kita membicarakan tentang minimumnya. Nah, bisa digunakan rumus yaitu delta TC per delta Q sama dengan 0, ataupun turunan pertama dari total cost. Ataupun juga bisa dari marginal cost disamadengankan dengan 0. Nah, sampai sini dulu pembahasan terkait dengan fungsi penerimaan dan fungsi laba. Ketika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menanyakan melalui kolom chat di Google Classroom kita maupun di grup kelas WhatsApp kita ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita. Sebelum kita melaksanakan UAS, silakan teman-teman belajar dengan maksimal agar nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal pula. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.